Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 350. Xiao Tao menjadi sangat cemas karena ia mengira Ningxi telah menderita gosip dan tidak bisa lagi bersemangat. Ia tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia hanya bisa mengikuti perintah Ling Zizi untuk bertindak seperti biasa dan bermain sesuai intuisi. Sorotan utama hari ini pastinya adalah Ning Xueluo, jadi satu-satunya permintaan Ling Zizi kepada Ningxi hari ini hanyalah satu kata, stabil. Ningxi merias wajahnya dengan riasan yang sopan, tidak ingin mencolok, dan dia mengenakan gaun Chanel berwarna sampanye dari koleksi musim gugur dingin terbaru. Makan malam diadakan di satu-satunya hotel bintang 6 milik Imperial. Ningxi tiba sedikit lebih awal dan melihat di sekelilingnya ada kru yang sibuk mendekorasi area tersebut. Area tersebut dipenuhi dengan mawar merah dan balon berbentuk hati. Orang buta pasti tidak akan bisa mengabaikan bahwa ini jelas-jelas persiapan untuk lamaran pernikahan. Selain itu, hotel juga dipenuhi dengan berbagai macam keranjang hadiah. Semuanya berasal dari perusahaan yang bekerja sama dan penggemar. Begitu penuhnya sampai-sampai hampir tidak ada tempat untuk berjalan. Ningxi melirik sekilas hadiah-hadiah mewah itu dan melihat bahwa di sudut sana ada keranjang hadiah yang bertuliskan Klub Penggemar Global Ningxi. Hatinya pun menghangat. Dia bahkan punya klub penggemar sekarang. Meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan hadiah Ning Xueluo dan Zhao Shizu, dia sudah sangat senang. Namun, Xiao Tao jelas merasa kecewa. Ia memikirkan betapa sedikitnya hadiah yang diterima Ningxi. Betapa pelitnya mereka. Ketika para wartawan melihat ini nanti, mereka bahkan tidak tahu harus menulis apa. Sambil mendesah ia teringat kembali, dulu ketika ia biasa menemani Leng Manyun, setiap jamuan makan malam peluncurannya selalu dipenuhi dengan setumpuk hadiah. Sekarang dia bahkan mungkin akan dipermalukan bersama Ningxi, karena bahkan seseorang dengan status seperti Ning Xueluo akan mengalahkan mereka. Teman-temannya telah sukses di industri ini, tetapi hanya dia yang berubah dari yang paling dicemburui menjadi yang paling terpuruk. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia. Inilah saatnya Fang Ya dan gerombolannya mulai muncul dengan suara gaduh. Wah, tempat ini dihias dengan sangat indah. Ini terlalu indah. Aku jadi bertanya-tanya berapa biaya semua ini. Bahkan untuk memesan seluruh hotel saja sudah menghabiskan biaya yang sangat besar. Hotel ini benar-benar pantas mendapatkannya kali ini. Ayolah. Aktris wanita paling populer saat ini dan pria dengan kekayaan bersih tertinggi sedang menjalin hubungan asmara di sini. Dengan berita sensasional seperti itu, hotel ini juga bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan dirinya. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ketika orang banyak itu selesai dengan teriakan "Ohing" dan "Ahing", mereka semua terkikik sambil menutup mulut dengan tangan saat melihat keranjang hadiah kecil pemberian penggemar Ningxi. Apa ini yang diberikan penggemar Ningxi padanya? Hanya sekeranjang hadiah kecil. Lalu kenapa dia berdiri di sana? Dia tidak akan mencari kejutan dari orang-orang kampungan itu, kan? Mengharapkan sesuatu dari orang aneh itu. Dia pasti terlalu terprovokasi oleh Xueluo. Wajah Fang Ya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Ningxi dan dia dengan arogan mengulang kata-kata dari malam sebelumnya. Kalau tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak akan ada perasaan kesal sekarang. Mendengar hinaan yang begitu menusuk, Xiao Tao tidak dapat menahannya lagi dan menjadi sangat marah hingga ia langsung menangis. Orang-orang ini terlalu jahat. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Ningxi menghela napas dan menyentuh kepala Xiao Tao. Ia berkata dengan lembut, "Xiao Tao, jadilah anak baik. Ini hanya sementara. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bersamaku. Suatu hari nanti, aku akan menaklukkan dunia untukmu." Xiao Tao langsung tertawa terbahak-bahak, sambil berkata dengan pipi memerah, "Kaksi, aku benci kamu. Kamu menggodaku lagi." Melihat gadis itu tertawa, Ningxi akhirnya merasa lega. Sebenarnya, dia baik-baik saja dengan ketidakbahagiaannya untuk sementara waktu. Hal remeh seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, yang paling tidak bisa dia tahan adalah membiarkan orang-orang di sekitarnya menderita bersamanya karena dirinya.